sama seperti kalian teman-teman ya, sama seperti kamu, aku pun juga manusia. Kita semua manusia ya kan, yang selalu berubah, dinamis gitu kan, mengikuti perubahan. Dan ya memang diciptakan seharusnya bisa beradaptasi teman-teman ya. Nah tinggal kemauan nih ya, mau apa enggak gitu. Di readingan kali ini teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca perubahan kamu yang bikin ya lingkungan sekitar kamu, dia, mereka itu ya penasaran kenapa sih ya kamu tuh berubah gitu, tuh apa sih teman-teman ya. Kali ini kita bakalan baca di general reading ya teman-teman ya. Ini bacaan umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Ini supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif pastinya ya teman-teman ya. Right, timeless ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan ya kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Tapi kalau buat kalian yang mau milih juga gak apa-apa gitu ya. Yang jelas dengerin dulu dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ini semua adalah pengalamannya kamu. Buat teman-teman Libra ya, kali ini kita bakalan baca still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Somebody play with a beautiful word for you. Libra yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Jaman connection berlaku ya teman-teman ya. Dan juga untuk kalian semua yang penasaran gitu kan ya sama Oracle Card Indonesia, itu ada channel lainnya gak sih kak gitu? Ada ya, channel 1, 2, dan 3. Ini adalah channel yang pertama. Lalu yang kedua adalah Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Di description ada teman-teman, kalian tinggal klik aja ya, linknya juga ada disertakan di sana. Jadi kalian tinggal klik aja, udah directly langsung menuju ke sana. Kalau misalkan agak kesusahan teman-teman, kalian tinggal kopas saja ya, tinggal copy paste saja ya, seperti itu. Oke, yuk kita baca di cerita kamu yang pertama. Cerita yang pertama kita lihat ya, bagaimanakah cerita kamu di cerita yang pertama, bagaimana cerita hidupnya kamu ya. Kita lihat. Oke, kamu tuh orang yang gampang bosen teman-teman ya, bosen, jenuh ya. Karena apa? Karena kadang-kala udah kamu susun gitu kan ya, udah luar biasa susunannya gitu kan, bubar gitu ya. Kamu bikin sesuatu hal ibaratnya udah numpuknya udah tinggi gitu kan ya, karena satu dan lain hal hancur juga gitu ya. Seringkali dalam hidup kayak begitu. Jadi itu yang menyebabkan kamu pada akhirnya apa ya, sering kali itu mencoba tapi di saat masih belum mau kelar ya, hampir 3/4 gitu ya, mau kelar nggak jadi kayak gitu loh teman-teman. Ini yang menyebabkan pada akhirnya kamu jadi males gitu. Malesnya bukan karena apa-apa, males kalau misalkan aduh ntar kayak begini, aduh ntar kayak begitu. Jadi kesannya ya, justru kesan yang ditimbulkan adalah kamu tuh gampang bosen, gampang jenuh. Padahal bukannya kamu gak mau berusaha gitu, tapi kamu udah berusaha dan selalu kejadian seperti itu terus-terusan gitu loh ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman ya, yang dikerjain sama kamu nih banyak teman-teman, yang kamu kerjakan banyak ya, sehingga kayak kurang prioritas ke satu hal ya. Kamu di matanya mereka tuh awalnya orangnya kayak gimana sih? Kita lihat ya, kamu tuh pinter ya, buat mereka kamu adalah orang yang pinter, punya visi yang sangat luar biasa. Walaupun kadang kala ya teman-teman ya, ini visinya kamu tuh gak jadi kenyataan gitu loh. Ibaratnya itu selalu, bukan selalu sih ya, sering kali itu gagal di tengah jalan gitu loh, entah kenapa. Tapi visinya kamu tuh benar-benar hebat ya. Orang mengakui bahwa kamu orang yang punya visi yang luar biasa, orang yang pinter, orang yang mau belajar, orang yang wawasannya luas ya. Tapi entah kenapa ya, kalau itu kamu pakai untuk diri kamu sendiri itu ada aja gitu loh teman-teman ya halangannya. Ini yang kadang-kadang itu membuat kamu itu jadi ragu. Mau melangkah, aduh takutnya ntar begini. Mau melangkah, ntar takutnya gini. Saking banyaknya gitu hal-hal yang pada akhirnya bikin kamu galau ya. Seperti itu. Nah, perubahan kamu tuh apa sih teman-teman ya? Kita lihat perubahannya kamu tuh apa. Perubahannya kamu luar biasa, banyak banget ya. Jadi yang tadinya mungkin hati-hati banget gitu kan ya, sekarang jadi berani ya. Yang tadinya ekstrovert jadi introvert gitu. Jadi kayak berkebalikan gitu loh ya, berkebalikan dari yang sebelumnya mereka lihat ini gitu. Jadi perubahannya luar biasa. Dan
misterius sekarang gitu ya, misterius. Tadinya mungkin berbagi, oke, helpful gitu kan, sekarang nggak, jadi lebih ke introvert ya, seperti itu. Berubah banget lah ya, berubah 180 360 derajat ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, kenapa sih mereka melihat perubahan kamu tuh seperti itu. Kita lihat ya, kenapa mereka melihat perubahan kamu tuh seperti itu. Karena kamu sedang ingin membangun sesuatu hal ya, lagi gitu loh, memulai lagi satu langkah yang baru, memulai lagi satu awal yang baru ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi menurut mereka sih ya, mungkin ada lagi kali yang dikerjain gitu ya, hal-hal baru gitu, sehingga dia harus fokus di sana gitu ya, seperti itu menurut mereka ya. Menurut kamu pribadi sebenarnya kamu tuh ada perubahan gak sih teman-teman ya, atau itu sebenarnya cuma persepsinya mereka aja ya? Kalau dibilang apakah ada perubahan, ada ya. Kamu tuh semacam kayak ada beban sendiri gitu loh teman-teman ya, beban secara emosional gitu kan, sehingga menyebabkan kamu pada akhirnya yang tadinya really helpful gitu kan ya sama orang juga, yang namanya extrovert, bantu gitu kan ya, sekarang ini bener-bener yang kayak introvert banget gitu ya, semuanya maunya dikerjain sendiri kalau bisa ya, nggak usah ada orang lain tahu dulu gitu. Jadi yang seperti itu memang kamu ada perubahan gitu, dan memang kamu ibaratnya bukan hanya persepsinya mereka, tapi memang kamu banyak sekali perubahan, terutama introvert dan extrovertnya kamu tuh benar-benar berbeda ya, seperti itu di cerita kamu yang pertama ya. Right, sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang keduanya kamu tuh seperti apa sih? Kita lihat bagaimana cerita hidup kamu, kita lihat. Seringkali dalam hidup kamu terjebak di kesenangan sesaat ya teman-teman. Kalau misalkan dilihat di sini ya, karena memang nekat ya orangnya secara gitu kan ya. Kamu bukan orang yang gampang nyerah ya, bukan gampang nyerah dalam segala sesuatu hal. Jadi kalau misalkan kamu udah punya mau, kamu akan segera menuntaskan hal itu sampai kamu dapatkan teman-teman ya, dengan berbagai macam cara ya. Syukurnya kalau misalkan kamu berada di satu lingkungan yang tepat ya, kamu gak akan macam-macam. Tapi kalau misalkan kamu berada di satu lingkungan yang ya macam-macam, ya ikutlah kamu jadi macam-macam pula gitu ya, walaupun mungkin secara hati dan perasaan kamu nggak kepingin juga ke sono gitu, seperti itu ya. Jadi seringkali terikat, nggak bisa bebas lepas jadi diri kamu sendiri, ini agak susah karena ya memang agak tough juga ya teman-teman ya kehidupannya kamu. Nah, kita lihat ya kamu di mata mereka awalnya tuh kayak gimana, kita lihat. Kamu di matanya mereka ya adalah orang yang ibaratnya itu yes yes no no, orang yang nggak suka ngikutin urusannya orang lain ya, nggak suka ikut campur, jadi punya batasan ya teman-teman ya. Menurut mereka kamu orang yang punya visi yang oke, jadi kalau udah punya mau ya kamu akan benar-benar fokus ke sana. Orangnya nekat ya, nekatnya nekat banget gitu, berani sih tapi agak kebablasan, nekat ya, nggak mau dikontrol orang, nggak mau diatur sama orang, bahkan nggak mau ngedengerin orang gitu ya, semau gue gitu loh ya. Inilah ya kamu di matanya mereka teman-teman. Nah, perubahan kamu tuh apa sih ya, kita lihat perubahannya kamu tuh apa. Perubahannya kamu ya, kamu ingin membuktikan kepada orang gitu ya, bahwa kamu tuh jauh lebih, kamu tuh bisa gitu loh, lebih atau sama ya dengan orang-orang tersebut gitu. Orang-orang yang kayak memandang sebelah mata ya, pada akhirnya bisa melihat kamu itu menjadi seseorang yang wow, yang kayak gitu loh. Kamu tuh kepingin banget untuk membuktikan seperti itu. Jadi perubahan kamu yang tadinya kamu tuh orangnya cuek ya, sekarang agak sedikit kayak baperan, agak egois gitu loh ya, seperti itu. Nah, kita lihat yang selanjutnya ya. Kenapa sih mereka melihat seperti itu atau perubahan kamu ini ya, kita lihat. Oke, karena cinta. Wah ya, karena ada beberapa alternatif nih teman-teman ya, karena kamu lagi sayang sama orang gitu kan ya, jadi ingin membuktikan ya. Atau ini cerita-cerita tentang mencintai ya, tapi banyak pihak yang tersakiti ya, termasuk kamu ya, termasuk orang yang kamu sayangi pula gitu. Jadi sehingga ada pembuktian di sana ya, seperti itu. Nah, karena cinta sih, wow ya.
Menurut kamu pribadi sebenarnya kamu tuh ada perubahan gak sih teman-teman ya? Atau sebenarnya itu tuh cuman kayak persepsinya mereka aja yang melihat kamu, ih sekarang berubah nih gara-gara cinta ya kayak gitu. Menurut kamu apakah ada perubahan atau enggak ya? Menurut kamu ada juga teman-teman ya, tapi karena memang ada yang namanya tentang masa lalu ya teman-teman, yang kamu masih belum bisa move on di sana, masih belum bisa melepaskan masa lalu ya, sehingga itu menjadi apa ya, kayak nyandet gitu loh teman-teman ya, di sana masih terjebak di masa lalu. Ada perubahan ya menurut kamu, memang secara kamu pribadi juga masih belum bisa melepaskan kayak gitu ya. Jadi bukan hanya persepsi mereka aja, memang kamu perubahannya banyak ya. Right, ini adalah cerita yang keberapa nih? Kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga yuk teman-teman ya. Yang ketiga seperti apa? Bagaimana cerita hidup kamu? Cerita hidup kamu kita lihat. Dalam hidup kamu tuh sering banget yang namanya ngebelain orang lain ya, sering ngebelain orang lain, sering ya, walaupun tegas ya, kaku teman-teman, tapi kamu tuh aslinya orangnya nggak tegaan banget ya. Saking nggak tegaannya ya teman-teman ya, banyak yang memanfaatkan, banyak yang ibaratnya mengkhianati, yang kayak gitu sih teman-teman ya. Cerita hidupnya kamu banyak kan seperti itu. Nah kamu tuh di mata mereka awalnya kayak gimana sih ya? Kamu di matanya mereka ya itu awalnya kamu tuh kayak gimana? Kamu tuh orang yang gampang kepikiran banget, walaupun sepertinya kelihatan tenang ya di luaran, tapi padahal jiwanya itu konfliknya, gemuruhnya luar biasa. Kalau bisa tuh badai aja kalah ya guys ya, konflik-konflik di dalam. Pemikir banget gitu, dikit-dikit dipikirin ya, nyentrik orangnya, terus kayak gitu punya dunia sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak terpisah gitu loh dari dunia ini. Pikirannya entah kemana ya, melayang-layang ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan orang tuh ngomong ya kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak gitu loh ya. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, perubahan kamu tuh apa sih di matanya mereka. Kita lihat perubahan kamu tuh jadi orang tegas ya kan. Tadinya yang kebanyakan pikiran, dikit-dikit mikir dan introvert dan lama banget yang namanya mikirnya teman-teman ya, sekarang jadi tak gitu loh, jadi cepat, jadi tegas, jadi gampang move on di satu hal ya, seperti itu. Yang tadinya enggak ya, satu hal aja dipikirinnya panjang banget, sekarang enggak, jadi benar-benar tak gitu, bisa tahu batasan yang ini yes, yang ini no, yang kayak gitu tuh cepat banget gitu, tadinya lama. Nah kenapa mereka melihat ada perubahan seperti itu ya, menurut mereka itu kenapa sih teman-teman ya? Oke, karena ada beberapa hal yang menurut mereka ya sebelahnya kamu tuh udah ganti gitu loh ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan konflik-konflik dan orang yang selalu ibaratnya di sebelahnya kamu ya, dan selalu bilang bahwa ini nggak oke, ini oke, yang ibaratnya buat mereka mempengaruhi kamu lah gitu kan. Ini udah nggak ada, jadi kayak selisih paham gitu loh sama orang tersebut ya, sehingga ya kamu tuh ada perubahan gitu. Tadinya guys dikit-dikit gampang kepikiran, sedikit kayak dunia punya sendiri gitu kan ya, tapi sekarang bisa jadi tak lebih bagus lah gitu menurut mereka. Nah kita lihat ya, menurut kamu pribadi sebenarnya kamu tuh ada perubahan gak sih, atau sebenarnya ini cuma persepsinya mereka aja ya? Oke, kalau dilihat ya, apakah ada perubahan? Menurut kamu sih enggak ya, karena ya kamu tuh orangnya juga cukup gengsian ya, for saying sorry itu memang luar biasa gengsiannya teman-teman ya. Kamu nggak salah, kamu salah aja kamu gengsi buat say sorry gitu kan, apalagi kamu salah gitu, apalagi kamu nggak salah, ya luar biasa gitu. Karena memang ini hidup kamu lagi nggak gampang teman-teman ya, lagi banyak sekali ujian cobaan yang mampir dalam hidupnya kamu, dan mau nggak mau kamu akhirnya memutuskan untuk menjadi pribadi yang begini, bukan karena kamu mau gitu, tapi karena mau nggak mau gitu loh, harus ada perubahan ya untuk mengatasi masalah tersebut. Karena kalau kelamaan mikirnya ya pastinya nggak akan kelar-kelar pula gitu loh ya, seperti itu. Right teman-teman, ini cerita ketiga ya, definitely memang ada perubahan di sana. Nah kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading bareng sama Oracle Card Indonesia ya, di cerita yang berbeda next video teman-teman ya. Jadi yuk beradaptasi yuk teman-teman ya.
Kalau nggak beradaptasi, kita pasti bakalan kesulitan sendiri gitu. Jadi bukan zaman yang harus ngikutin kita ya, tapi kita juga bukan berarti kita harus ikut ya tergerus tenggelam dalam zaman gitu. Tapi kayak ngalir aja yuk ya, beradaptasi. Ini bakalan bisa jadi jawaban sih teman-teman ya, seperti itu. Oke, right? Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.